Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Fadila, NIM 212222117. Saya di sini ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi-materi dari ekonomi syariah. Yang pertama adalah apa itu ekonomi syariah. Dari sini saya menjelaskan konsep ekonomi syariah. Konsep dasar ekonomi syariah akan diatur oleh akilah atau iman yang menyangkut inti antara manusia dengan Tuhan. Kedua, mewujudkan iman dan keyakinan menjadi tindakan sehari-hari sebagai syariah. Akhlak yang meliputi perilaku, sikap, dan etika yang dianut seorang muslim. Kedua adalah tujuan. Tujuan dari ekonomi syariah itu adalah menciptakan kesejahteraan ekonomi atas dasar norma, moral, atau syariat Islam. Kedua, membangun persaudaraan dan keadilan secara universal. Ketiga adalah tidak mengekang kebebasan individu secara berlebihan, kebebasan individu dalam konteks kemaslahatan sosial. Ketiga adalah ini ada prinsip ekonomi syariah. Prinsip ekonomi syariah yaitu sumber daya. Sumber daya merupakan pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tidak ada kepemilikan mutlak. Selanjutnya, berjamaah agar saling menggerakkan ekonomi, pemerintahan, kekayaan sehingga tidak ada disparitas. Selanjutnya adalah ekonomi syariah menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Selanjutnya, seseorang yang memiliki kekayaan tertentu wajib membayar zakat. Selanjutnya, prinsip ekonomi syariah adalah melarang riba dalam bentuk apapun. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang akad. Apa itu akad? Akad atau dalam bahasa Arab, akad berarti ikatan atau janji atau ahdun. Menurut Wahbah al-Zuhaili, akad adalah ikatan antara dua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi dari suatu segi maupun dari dua segi. Sedangkan menurut ulama hukum Islam adalah akad adalah ikatan atau perjanjian. Selanjutnya ada rukun akad. Rukun akad yang pertama adalah akid. Akid adalah orang yang berakad. Subjek akad terkadang masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya penjual dan pembeli beras di pasar, biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan suatu pada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Kedua adalah makud alaih. Makud alaih adalah benda-benda yang akan diakadkan, seperti benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian gadai dan hutang. Ketiga adalah maudud al-aqid. Maudud al-aqid adalah tujuan atau bermaksud mengadakan akad berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad dalam akad jual beli. Misalnya tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Selanjutnya ada jenis-jenis akad. Satu adalah akad mudarabah. Akad mudarabah adalah akad pembiayaan di mana penjual menyatakan harga beli produk kepada pembeli, kemudian pembeli membayar dengan harga lebih sebagai perolehan laba penjual. Kedua, akad salam. Akad salam adalah akad jual beli berdasarkan cara pemesanan prosesnya. Pembelian akan memberi uang terlebih dahulu untuk membeli barang yang spesifikasinya sudah dijelaskan secara rinci, lalu produk akan dikirimkan. Tiga adalah istisnah. Istisnah adalah mengatur waktu
suatu transaksi produk dalam bentuk pemesanan, mana pembuatan barang akan didasari dari kriteria yang diisi. Selanjutnya adalah hikmah akad. Satu adalah adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu. B. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian karena telah diatur secara syari. 3 adalah akad merupakan payung hukum di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya. Dan selanjutnya adalah kerjasama dalam ekonomi Islam. Tujuan dari kerjasama ekonomi Islam tujuan utama kerjasama dalam ekonomi syariah adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Semua berbentuk kerjasama tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan keadilan, keterbukaan, dan keberlanjutan. Hadis riwayat Az-Zuhali 2011. Pada umumnya, kerjasama yang dilakukan oleh seorang tersebut mempunyai tujuan untuk mempertahankan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan hidup antara mereka. Selanjutnya adalah konsep kerjasama bisnis dalam ekonomi Islam. Yang satu adalah cara harfiah. Dalam Islam, makna syirka kata yang disebut kerjasama berarti al-ihlat atau penggabungan atau pencampuran. Pencampuran di sini memiliki pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Kedua adalah menurut istilah syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam satu hal, pemodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Prinsip-prinsip kerjasama ekonomi Islam. Prinsip yang satu adalah prinsip keadilan atau adil. Yang kedua adalah prinsip kebersamaan atau ta'awun. Ketiga adalah prinsip kebebasan atau huriyah. Keempat adalah prinsip keterbukaan atau ijtima. Selanjutnya adalah jenis-jenisnya. Satu adalah mudarabah atau kerjasama usaha. Kedua adalah muzara dan mukabarah. Tiga adalah musyarakah. Yang keempat adalah musyakoh. Selanjutnya di sini adalah saya akan menjelaskan tentang riba. Pengertian riba. Menurut bahasa, riba berasal dari kata ziyada yang artinya tambahan dalam Al-Quran. Riba memiliki pengertian penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Sedangkan secara syariat, riba adalah tambahan pada hal-hal tertentu dan tambahan atas nilai pokok utang sebagai imbalan dari tambahan batas waktu secara mutlak. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harga pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan syariat Islam. Selanjutnya adalah macam-macam riba. Riba jahiliyah adalah riba yang terjadi pada kegiatan peminjaman, yaitu kelebihan pengembalian jumlah pokok utang yang disebabkan oleh ketidakmampuan peminjam untuk mengembalikan tepat waktu. Kedua adalah riba qardah adalah riba yang terjadi saat melakukan aktivitas pinjaman. Pinjaman yang dimaksud adalah apabila pemberi pinjaman mensyaratkan jumlah uang yang dikembalikan melebihi jumlah pokok utang,
Sini ada dasar hukum riba. Dalam syariat Islam secara tegas dinyatakan haram. Hukum haram dari riba jelaskan secara Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kau makan riba, dengan melipat gandakan dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Kedua adalah di Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdiri orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sini ada dampak dari riba, yaitu menimbulkan permusuhan. Kedua, menimbulkan mental pemboros dan pemalas. Ketiga adalah salah satu bentuk penjajahan. Kesimpulan dari riba yang saya jelaskan tersebut adalah, materi di atas dapat disimpulkan bahwa riba berarti menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman yang mengembalikan berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba jelas dilarang dan haram hukumnya dalam Islam karena dapat merugikan sebelah pihak dan juga terdapat serakahan di dalamnya akibat menggandakan yang tidak seharusnya seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Ada banyak dampak negatif dari riba yang tidak saja berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Hadirnya ekonomi Islam di tengah-tengah masyarakat adalah untuk menciptakan keadilan ekonomi dan mendistribusi pendapatan menuju tercapai kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada muamalah. Muamalah adalah aturan-aturan Islam yang mengatur manusia dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Macam-macam muamalah dalam Islam diantaranya jual beli, piutang, sewa menyewa. Muamalah berasal dari kata amala amilu muamalat yang berarti saling bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan. Dalam fikih, muamalah dimaknai dengan tukar menukar barang maupun jasa yang bermanfaat melalui proses jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan usaha lainnya. Sementara dalam arti luas, muamalah memiliki definisi berupa aturan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur manusia dengan urusan duniawi terkait pergaulan sosial. Dengan kata lain, semua transaksi barang atau jasa yang dilakukan umat Islam harus sesuai muamalah. Macam-macam muamalah dalam Islam. Macam-macam muamalah dalam Islam diantaranya adalah jual beli, utang piutang, dan sewa menyewa. Setiap jenisnya muamalah memiliki aturan masing-masing menurut Islam. Berikut pengertian jual beli, sewa menyewa, dan utang piutang. Jual beli adalah aktivitas di mana seorang penjual menyerahkan barang kepada pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut. Kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang-barang yang terimanya, yang dimana penyerahan dilakukan oleh kedua pihak dan didasarkan atas rela sama rela. Malah ini dibenarkan Islam sebagai dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dan sebagai berikut. Adalah di dalam hadis riwayat Ahmad berikut, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan, yang di sini sebagai berikut, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan ini ada Quran surat Al-Baqarah ayat 275 dan di dalam hadis riwayat Ahmad Quran surat Al-Baqarah 275 dan dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang mata pencarian yang baik. Beliau menjawab, seorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Hukum jual beli pada dasarnya
boleh atau mubah kecuali pada sikon berbeda. Misal ia menjadi wajib ketika terjadi praktek ikhtiar penimbuhan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Menurut pakar fikih Maliki, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang itu menjual barangnya sesuai dengan harga sebelum terjadinya penganjlokan harga. Yang selanjutnya sewa menyewa. Dalam fikih biasa berarti al-ajru yang berarti iwadu atau ganti. Oleh sebab itu as-sawab atau pahala dinamai ajru atau upah. Menurut istilah ajarah menyerahkan memberikan manfaat benda kepada orang lain atau sesuatu ganti pembayaran, sehingga sewa menyewa atau ijarah merupakan imbalan yang wajib diterima seorang atau jasa penyedia tenaga pikiran, tempat tinggal hingga hewan yang diberikan muamalah diperbolehkan dalam Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang belut. Quran surat Al-Baqarah 2233. Utang piutang. Sini utang piutang merupakan jenis muamalah Islam berupa menyerahkan harta kepada seseorang namun harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu tanpa mengubah besaran asalnya. Memberi utang kepada orang lain dianjurkan dalam Islam. Pada prinsipnya, memberi utang adalah tindakan menolong kepada sesama. Yang selanjutnya adalah rukun. Mukrih yang memberikan pinjaman. Muqtarid atau peminjam. Qardoh barang yang dipinjamkan. Ijab kabul. Yang keempat adalah ijab kabul. Utang piutang. Utang piutang merupakan jenis muamalah yang berupa menyerahkan harta kepada seseorang namun harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu tanpa mengubah besaran asalnya. Memberi utang kepada orang lain dianjurkan dalam Islam. Prinsipnya utang adalah tindakan menolong. 1. Dilakukan piutang dalam Islam dapat dilakukan apabila memenuhi 3 rukun sebagai berikut. Ada pihak yang berpiutang dan berutang, ada harta yang diutangkan, ada lafal kesepakatan kedua belah pihak. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi ekonomi syariah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.